Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis bisnis strategi kantin dan food court. Sebelumnya kami beranggotakan yang pertama ada saya Muhammad Ibnu Hajar dengan NPM 2051011007. Selanjutnya ada Duiska Ade Kinanti dengan NPM 2011011073. Selanjutnya ada Dea Patricia Nugrahani dengan NPM 2011011057. Selanjutnya ada Fatma Sapawati dengan NPM 2011011012. Selanjutnya ada Muhammad Ilhan Akmal dengan NPM 2011011028. Dan yang terakhir ada Sepia Alpiona Rasi dengan NPM 2011011087. Selanjutnya ada analisis SWOT Badan Pengelola Usaha. Badan Pengelola Usaha Universitas Lampung merupakan hasil pengembangan unit kerja badan usaha yang didirikan pada tahun 2009. BPU Unila terdiri dari Asrama Unila, Fasilitas Olahraga, Wisma Unila, GSG Unila, Lounge Center, Argo Wisata, Klinik Unila, serta yang kami analisis yaitu kantin dan food court Unila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Visi dan misi Badan Pengelolaan Usaha. Visi menjadi induk unit usaha yang inovatif, profesional, mandiri, dan berdaya saing nasional dan internasional. Misinya mengoptimalkan sumber-sumber PNPB, non-SPP dalam rangka mendukung Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Kedua, sebagai salah satu media untuk link and match antara lingkungan akademis dan industri. Ketiga, mendorong percepatan perubahan status universitas dari BLU menjadi PTBH. Kantin dan food court Unila adalah sebuah fasilitas yang tersedia di Unila yang merupakan sebuah wadah bagi para penjual makanan dan minuman, serta jasa fotokopi, toko ATK, dan sebagainya yang mendukung kegiatan mahasiswa di kampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SOP atau Standard Operating Procedure penyewaan properti yaitu kantin dan food court Universitas Lampung. Jadi pertama-tama calon tenan mengisi formulir penyewaan secara online melalui Google Form seperti yang terlihat pada sisi kanan atau sisi kiri ini sama saja. Lalu berikutnya setelah pengisian formulir penyewaan, maka pihak BPU akan mengadakan wawancara kepada calon tenan secara offline atau online. Jika disetujui, maka calon tenan diberikan invoice atau tagihan dengan nomor virtual account untuk melakukan pembayaran. Berikutnya, calon tenan membayar sesuai tarif yang ditetapkan pada virtual account tersebut. Lalu setelah melakukan pembayaran, calon tenan datang ke BPU untuk menandatangani kontrak bermaterai dengan membawa bukti pembayaran. Setelah semua tahap selesai, maka sudah resmi menjadi tenan BPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sevia. Selanjutnya ada sumber daya manusia. BPU hanya menyewakan sarana, oleh karena itu tidak ada pekerja yang secara khusus dipekerjakan di food court dan kantin Unila. Pemasaran. Proses promosi yang dilakukan oleh food court hanya melalui sosial media, Instagram, dan website dengan target pasar adalah semua pemilik usaha. Proses promosi tidak dilakukan secara maksimal karena dalam anggaran BPU tidak terdapat anggaran untuk promosi. Terdapat berbagai macam jenis lokal yang disewakan, contohnya bangunan permanen dan semi permanen dengan kelas ekonomis dan bisnis. Penentuan harga tiap lokal ini ditentukan oleh kebijakan dari BPU dengan cara membayar sewa di awal secara tahunan. Selanjutnya ada keuangan. Kegiatan administrasi dikelola langsung oleh pihak BPU Unila, sementara uang yang masuk dari hasil penyewaan dikelola oleh BLU atau top management, informasi dan teknologi. Dalam administrasi dan pembayaran, BPU sendiri menggunakan Google Form sebagai formulirnya dan pembayaran dilakukan menggunakan virtual account atau smart billing, artinya penyewa tidak perlu repot untuk datang ke Unila. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah sosial.
Terdapat salah satu kantin yaitu di FKIP yang sedang berencana untuk melakukan go green atau no plastic. Namun ide ini masih dikaji lebih lanjut untuk menerapkannya secara menyeluruh. Kemudian industri. Penyewa kantin dan food court Unila saat ini 70% terisi. Terjadi peningkatan penyewa ketika mahasiswa melakukan perkuliahan tatap muka. Setelah sebelumnya food court dan kantin Unila menghentikan operasinya 100% pada masa pandemi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatma. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, terdiri atas berbagai macam pilihan gedung sewa, ada yang permanen dan ada yang semi permanen. Sistem pendaftaran dan pembayaran sudah menggunakan teknologi berupa Google Form dan virtual account atau smart billing. Selanjutnya itu weakness. Tidak terdapat anggaran untuk melakukan promosi sehingga hanya 70% lokal yang terisi. Kurangnya controlling dari pihak BPU terhadap penyewa. Selanjutnya itu ada opportunities saat mulai perkuliahan tatap muka meningkatnya UMKM. Terus selanjutnya ada threats, perubahan sistem teknologi dan informasi. Yang kedua perubahan kebijakan BLU. Selanjutnya ada strategi SO, melakukan perawatan terhadap gedung sewa seefisien dan seefektif mungkin agar banyak UMKM yang tertarik untuk masuk. Yang kedua, berpegang terhadap prinsip serba online agar mempermudah dan mempercepat urusan administrasi. Selanjutnya itu strategi WO. Yang pertama, mengoptimalkan peluang saat perusahaan tatap muka ini untuk mempromosikan food court Unila melalui testimoni dari pelanggan. Yang kedua, membuat jadwal controlling terhadap usaha apa saja yang masuk sehingga SOP tetap terlaksana. Selanjutnya itu ada strategi ST. Yang pertama, selalu melakukan pembaruan terhadap sistem administrasi berbasis kepada teknologi dan informasi. Yang kedua, membantu memberikan solusi terbaik kepada penyewa dan BLU jika dirasa terdapat kebijakan yang memberatkan penyewa sehingga mengakibatkan sepi penyewa. Yang terakhir itu ada strategi WT. Yang pertama itu ada menambahkan banyak foto kondisi terkini tentang food court Unila tersebut, di mana saja letak lokasi, serta testimoni dari penyewa, baik di Instagram maupun dari website. Yang kedua, merumuskan anggaran untuk promosi kepada BLU agar promosi dapat berjalan dengan sewajarnya mengikuti zaman. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.